Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan hari ini saya mau ambil monitor ke tempatnya Mang Unik. Mang Unik itu ada toko komputer di daerah Rancaikek Dangder. Kemarin saya udah nitipin uang karena dia kan sering bolak-balik ke Bandung, ke Dangder, Rancaikek gitu. Daripada saya jauh harus beli ke Bandung, jadi saya nitipin ke si Mang Unik. Kira-kira monitornya apa? Kita cek langsung di sana. Kita langsung aja ke sana, oke? Let's go. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di depan komputernya, toko komputernya si Mang Unik. Saya udah nitip dan sekarang katanya udah ada si monitornya. Sekarang langsung kita masuk aja dan ambil monitornya dan kita coba di rumah. Ini sekarang lagi ada di jalan, kalian tahu ini ada di mana? Ini daerah Rancaikek dan ini tokonya. Kita langsung aja masuk, oke? Let's go. Assalamualaikum. Siap, Mang Unik. Aya monitor teh? Aya, Mang. Soal kemarin datang. Oh, oke teman-teman. Jadi si monitornya udah ada. Kalian penasaran monitor apa ini? Tapi udah tahu pasti di judulnya monitornya apa. Wis, mantap. Oke, yang 27 in ya, bener? 27 in Armageddon. Soalnya sesuai pesanan. Jadi kemarin kan saya lagi nyari monitor, terus kebetulan si Mang Unik kan sering bolak-balik Bandung, Rancaikek, BTM Rancaikek gitu. Akhirnya daripada saya ke sana, ya udahlah mending nitip aja ke si Mang Unik. Dia belanja, barangnya udah ada, tinggal bayar. Kemarin tuh ngasih budget 2 juta. Berarti masih kurang. Masih kurang. Seberapa ya kemarin tuh? Kemarin beli 3 juta kurang 10.000. Harga resminya ya, harga resmi. Soalnya masih baru. Baru, barang terbaru. 3 juta kurang 10.000. Berarti saya nambahan ongkos. Nambah ongkos. Tapi nggak apa-apa, daripada saya harus ke Bandung kan capek bolak-balik, mending nitip aja ke si Mang Unik. Nah, jadi tempatnya toko itu di mana nih? Jadi kalau misalkan ayah teman-teman datang ke dia gitu, kumaha bisa? Bisa. Daerah mana itu? Kampung Kaum Pulon, Dangder, depan Bank BRI, pinggir Indomaret. Oh, toko komputernya ya? Toko komputerna R Komputer. Jadi dia bisa servis? Servis. Komputer, laptop? Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen rakit PC buat gaming 2020, budgetnya sabar kira-kira? Budget komponen terbaru semua dari mulai 7 juta sampai 10 jutaan lah. 7 juta sampai 10 juta libas pokoknya. Game 2020 libas semuanya. Oke, siap. Oke, teman-teman. Aya dodol kacang hijau 3 kalau setengah jam 20. Atur nuhun deula teh. Turun ke aya iklan mau nih. Biasanya kan toko pinggir jalan kan banyak orang-orang yang datang ya. Iklan tiap hari ada terus. Siap atuh Mang Unik. Oke, gitu aja tuh Mang Unik, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisannya. Sami. Saya langsung bawa monitorna. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya udah ada di rumah dan paket monitornya udah ada di sini. Dan kita akan buka. Ini adalah monitor dari Armageddon XC27 HD Super. Jadi Extreme Series, masih Extreme Series seperti yang sebelumnya, tapi ini adalah versi supernya. Nah, biasanya versi super tuh ada peningkatan performa atau peningkatan spek. Yang kemarin kan warnanya putih ya, boxnya putih. Terus yang sekarang boxnya jadi hitam. Oke, kita lihat di sini screen kurvaturnya R1800 27 in, masih 1080p. Nah, untuk warnanya di sini juga belum ada sertifikasi sRGB 100%. Terus respon time ya masih 2 milisecond. Karena kemarin juga ada yang 2 milisecond. Lalu refresh rate 165 Hz. Ya, terus Infiniframe masih bezelnya yang tipis. Terus wall mounting. Oke, di sini mungkin ada peningkatan dari
support G-Sync compatible. Jadi di versi sebelumnya yang non super tuh nggak ada compatible G-Sync, tapi di sini udah ada. Oke, lalu untuk brightness-nya di sini tertera 250 nit. Karena yang sebelumnya kalau tidak salah hanya 220 nit saja. Kalau misalkan ini udah 250 nits, mungkin lebih oke dari sebelumnya. Terus anti Blu-ray, flicker free, AMD FreeSync. Bahannya ya cukup oke. Ini bentar. Oh, ini atasnya bukan plastik lagi. Atasnya ini seperti aluminium. Oke. Bawahnya tapi masih plastik. Corak-coraknya seperti ini, ya ini bisa menambah nilai gamingnya gitu. Aluminium jadi terasa lebih kokoh. Oke, jadi penasaran, pengen cepet-cepet saya pasang, nyalakan, dan apakah bagus atau jelek? Kita akan cari tahu di sini. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, monitornya udah selesai dirakit barusan dan kalian bisa lihat sendiri dari sini memang kecerahan atau brightness dari monitor ini agak sedikit meningkat dibandingkan XC27 HD yang sebelumnya atau versi yang sebelumnya. Karena ini udah 250 nits, yang kemarin 220 nits ya. Nah, untuk kelas dari 27 in terus 165 Hz, ada support compatible G-Sync, AMD FreeSync, lalu 2 millisecond response time, harganya berkisar di 3 jutaan. Ini tuh sangat murah sekali untuk kelasnya. Karena yang memang Armageddon jagonya di sana gitu, memberikan fitur yang lengkap tapi harga yang paling murah di kelasnya. Tapi kalau misalkan untuk naik turunnya ini nggak bisa sama sekali ya. Ini ya, kekurangannya ya disitulah. Jadi nggak bisa naik turun, cuman bisa nenggak ke atas atau ke bawah. Itu pun harus hati-hati. Soalnya baut yang ada di belakang tuh sangat kencang sekali. Kalau misalkan kalian kencang banget gitu, takutnya nanti patah. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada warna merah, kuning, sama biru. Kita lihat dari pojok sebelah kiri, warnanya memang agak sedikit lebih pudar dibandingkan kita lihat dari arah depan seperti ini. Terus kita lihat dari sebelah kanan juga sama, jadi warnanya agak sedikit memudar karena ini menggunakan VA panel. Nah, untuk panelnya udah tipis sekali, namun masih ada garis hitam di pinggir atas, bawah, kanan, kirinya semuanya masih ada. Nah, untuk tombolnya di sini tuh masih menggunakan tombol pijit satu-satu, belum menggunakan joystick yang bulat seperti itu. Itu menurut saya lebih enak digunakan dibandingkan tombol satuan seperti ini ya. Namun saya akan coba mode game karena di sini saya akan coba main beberapa game dan kita lihat seberapa halus pergerakan 165 Hz. Kita main CS:GO aja yang ringan-ringan biar terlihat. Oke, let's go. Di sini saya masih menggunakan 60 Hz. Jadi kalian bisa lihat apakah ada perbedaan ketika nanti saya gunakan 165 Hz-nya. Oke. Ini masih 60 Hz ya. Kita akan langsung ganti ke 165 Hz. Masih sama resolusinya 1080p. Nah, oke teman-teman, di sini udah ada 60 sampai 165 Hz. Saya akan langsung coba bagaimana, apakah ada perbedaan setelah kita ganti ke 165 Hz. Oke. Nah, ini dia 165 Hz. Kalian bisa rasakan di sini. Kalau misalkan saya di sini saya langsung merasakan perbedaan antara 60 Hz tadi dengan 165 Hz ini. Mungkin pergerakannya wow. Nah, kita uji dulu. FPS-nya masih sama, masih tinggi, 300 sampai 200 sampai 300 fps karena saya sengaja pengen melihat. Ini 165 Hz.
Karena ini yang memang dibutuhkan ketika kita main game, harusnya tinggi, terus permainan menjadi lebih smooth. Kalau misalkan untuk warna sih nggak terlalu berbeda dengan versi sebelumnya yang non super. Nah, jadi kalian udah lihat sendiri secara langsung bahwa ini ada sedikit peningkatan dari non super ke versi supernya. Lebih tinggi dibanding kemarin, tapi ketika saya tes tadi 100% brightness-nya, kalau tidak main game atau kita lagi ada di Windows, kita lagi ngetik pakai Microsoft Word, terus ada layar putih, itu terlalu silau ke mata. Ketika kita turunkan brightness-nya atau kita ke mode internet, baru itu terasa nyaman untuk si warna putihnya atau kecerahan di layar yang ada putihnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita main di mode game seperti ini, lalu kita main game, tingkat kecerahannya cukup pas dirasakan. Ya mungkin karena ini adalah monitor gaming, jadi ketika main game, itulah performa yang maksimal digunakan atau dikeluarkan oleh si XC27 HD Super ini. Jadi kalau misalkan kita lagi main game, ya cukup oke. Tapi kalau misalkan kita browsing, terus nonton YouTube yang ada layar-layarnya putih seperti itu agak sakit di mata gitu. Ya, ini yang saya rasakan seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya dapat ketika melihat versi super ini dibandingkan non super, ada sedikit peningkatan dari performanya, lalu dari build quality-nya yang di belakangnya udah menggunakan besi atau aluminium ya di belakangnya. Lalu tingkat kecerahan juga udah lebih tinggi, jadi lebih enak ketika main game. Tapi untuk warna dan tingkat ketajaman mungkin hampir sama seperti versi non super sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian profesional editor yang butuh warna yang tajam, monitor ini kurang cocok, ya kurang bisa diandalkan. Tapi kalau misalkan untuk ngedit video YouTube seperti saya sendiri atau kreator biasa, terus foto-foto yang nggak terlalu profesional, ini udah lebih dari cukup. Kalau misalkan kalian punya budget yang cukup, ya mungkin fitur yang segudang, harga murah, kalian bisa lirik si Armageddon. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya lebih, ya mungkin bisa pilih merek lain yang udah punya pengalaman lebih lama lagi dibandingkan Armageddon. Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan di share video-video dari Sekilas IT supaya teman-teman yang lain juga bisa nonton video-video baru di Sekilas IT. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Salam hukum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.